Yo, welcome back again to Media Madridista Podcast. Gak expect kan dulu kita tiba-tiba update cepet. Cuman dalam waktu berapa nih? Paling 4 hari, 5 hari dari last episode. Dan emang sengaja juga kita mau ngupload karena ada beberapa hal menarik yang perlu dibahas. Salah satunya juga tentang emangnya benar kalau Madrid ini tuh duitnya sedikit. Emang bener Madrid gak mampu beli Mbappe, bahkan kalau misalnya nggak free transfer gitu. So mungkin bakal kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya gue mau ke kalian jangan lupa follow dan juga subscribe kami di YouTube. Follow juga di Instagram dan juga Twitter media.madridista. Dan juga buat para pendengar Spotify enjoy ya, karena ini kita juga udah coba setting audionya lebih better karena kemarin banyak yang bilang suaranya Raul kecil. Coba Ul ngomong. Halo, halo. Ini harusnya better ya. Gua nggak tahu. Cuman nanti kalau misalnya emang masih kurang better di editing bakal gua gedein lagi. Cuman ya. So ya gimana Ul? By the way kita ngomongin ini dulu lah. Seri lawan Rayo gitu. Oh iya, Gimana perasaan lu Seri lawan Rayo? Cuman kabar terbaiknya baru tadi pagi. Ini kita syutingnya Selasa 20 Februari. Girona ternyata kalah lawan kalah. Athletic Bilbao, Athletic Ya, Club lah, Athletic Club ya. Bilbao tuh lebih ke Inggris, penjelasan Inggrisnya. Jadi Athletic Club kalah sama Athletic Club 3-2, bahkan ada kesempatan buat menyamakan kedudukan tapi gagal di clearance sama Vivian. Jadi gimana menurut perasaan lo nih? Kita seri, cuman kita masih ngelangkah lebih jauh, 6 poin clear di La Liga. So, gimana? iya sebenarnya sih s- dia disayangkan juga maksudnya karena Hmm, kita bisa lebih clear jauh lebih lagi. jauh lah. Hmm, Iya, karena kan sekarang cuma 6 poin gitu maksudnya. Terus dari permainan juga kalau kemarin ya emang sebenarnya jelek sih maksudnya apalagi betul. Vini 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 juga nggak Banyak terlalu yang jelek. Hmm, nggak bisa ngangkat maksudnya ya banyak juga yang jelek termasuk Vini maksudnya yang terus justru Jose Lu yang di match itu bagus. malah bagus gitu jadi pemantul banget. Cuma emang terus ya kita karena nggak ada si Bellingham aja sih itu sih emang bener-bener ngaruh banget. Hmm. Makanya kita kesulitan di buat ngebuat peluang buat ngegedor pertahanan si Rayo karena emang pertahanannya gila sih bagus banget apalagi Solutif. Si Aridane itu duel-duel udaranya bener-bener ngeselin banget. Itu Clearance terbanyak dia tuh kalau nggak salah, 13 clearance tau gue. iya iya iya. Ah, kayak terus setiap crossingnya pemain-pemain Madrid dibuang, disundul-sundul. Terus nggak ada yang nyambut juga kan maksudnya kita main yang 4-4-2 gitu yang ngerucut ke maksudnya kadang-kadang paling satu orang yang dalam kotak Betul bukan betul. yang gerombolan gitu. Sedangkan Rayo tuh defense tuh padat banget Rapat dan compact ya. iya eh, jadi ya gue juga udah ngebayang sih ngelihatnya kayak apek banget ini match kayaknya nggak Pasti. nggak kalah pun sebenarnya seri pun juga sebenarnya oke-oke aja bisa diterima maksudnya karena ya nggak ada Bellingham terus mainnya kayak gini gitu apalagi eh, harusnya yang sebagai technical ability leader si Vini nggak Gak eh, works malah di laga itu. ya malah nggak menunjukkan itu ya Hmm. karena apalagi Vini juga biasanya emang match-match kayak gitu nggak kelihatan nggak dia lebih ke match-match gede kan paling kayak lawan Big match. Liverpool City biasa gitu ya kayak kemarin. Ya, makanya kita juga tetap butuh Mbappe sih. Itu gue Rayo mungkin. Kalau lu kemarin nonton Rayo gimana? Iya, jadi pembahasan Mbappe juga bakal kita bahas. Tenang aja. Ya. Transfer bahwa kita juga bakal bahas tentang Alfonso Davies. Cuman laga round Rayo gue juga cukup kecewa ya. Cuman kecewanya tuh lebih ke ini. Oke, fine. Gue ngerti without Bellingham, terutama cedera 2 minggu, harusnya sih dia seminggu lagi kelar ya. Harusnya udah bisa Dia main. balik lagi lawan Leipzig leg kedua. Leipzig leg kedua berarti Senin besok kan, itu berarti dia skip lawan Sevilla, Leipzig Jelas. ya. Ya, Iya, baru soalnya balik. kan dia cuma bengkak doang seingat gue, pergelangan itu kesleo itu Iya. kan. Terus kayak ya kelihatan, gue juga nge-tweet, kelihatan banget Graham Bellingham tuh bukan cuma dari sisi ofensif tapi dari sisi transisi dari ofensif ke defense tuh juga kelihatan banget. Yang Iya. biasanya Madrid bisa cepat ngambil bola karena adanya peran Bellingham yang punya ability atau atribut yang bagus buat Defense-nya. ya, defensive awareness-nya, ngebaca Heeh. permainannya, ngecutting bola, intercept bola dan lain-lain. Itu tuh jauh banget, kehilangan banget. Dan emang menurut gua Madrid masih belum lepas dari seorang pemain yang emang bisa bermain playmaker di tengah. Contohnya kayak Karim Benzema juga seperti itu. Dan Joselu ini kan lebih ke tipikal target man.
Dan emang lawan tim parkir bus kayak gitu bakal sulit karena ya banyak banget kemarin selain Vinicius main jelek, gue ngelihat kayak buset Vinicius dihadang dua orang, dia passing ke tengah nggak ada sama sekali karena rapetnya pertahanan Rayo tuh compactness banget. Ya itu wajar lah, tim-tim papan bawah gitu bermain seperti itu ya. Gue nggak maksudnya gue nggak kesel ya, emang that's how they trying to survive. Karena satu lagi karena pelatihnya mereka juga baru, Inigo Perez, Iya, yang sempat kita bahas di tweet juga, dia tuh salah satu asisten manajer si Iraola, pelatih yang sekarang lah Bournemouth ya. Bournemouth ya, Oh iya, Bournemouth. asisten manajernya Iraola waktu itu. Oh, Dan emang kelihatan kayaknya ada unsur Iraolanya juga karena rada nyebelin juga gimana mereka main mid block, defensifnya rapet, compact, dan gak dikasih iya, space sama sekali gitu. Selain itu juga banyak yang kritik Modric. Yes, gua oke, fine. Kalau menurut gua fair to say lah. Kalau orang bilang dia menurun, fair to say. Karena menurut gua pribadi di match di musim ini dia juga nggak dikasih jam terbang yang banyak gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya iya, ada mungkin ada permasalahan dari fitnessnya juga, fitness dalam pertandingan dan juga ya experience bermain. Cuman gue nggak bilang dia menurun banget sih, enggak ya, karena ada beberapa laga gue lihat dia jadi substitusi tuh cocok, dan gue bilangnya lebih cocoknya tuh bukan sebagai starting tapi dia bukan, maksudnya dia udah nggak cocok sebagai starting tapi iya. sebagai pemain substitusi. Dan menurut gue itu Beri- juga rada-rada permasalahannya ya kemarin tuh, emang sebelum laga 2 hari 3 hari sebelum laga lawan Rayo tuh kan ada permasalahan yang Modric minta jam terbang main. Jadi menurut gua sih emang kemarin kenapa diganti juga menit 70-an dan lain-lain. Ya rada-rada mungkin gua rada setuju kalau ada yang bilang di tweet kemarin ya pertandingan ini benar-benar karena ego pemain gitu loh. Karena ego si Modric mau main dan lain-lain. Dan menurut gua Iya, sih untungnya untungnya walaupun kita bisa melangkah jauh balik lagi ya, untungnya Girona tadi iya, kalah 3-2. Cuma menurut gua kalau misalnya kita bisa menang harusnya kita bisa 8 poin clear. Anggapannya bisa save banget. Jadi next bisa lawan Sevilla yang harusnya di bawah Rayo Vallecano. Yang bawah Rayo Vallecano harusnya bisa menang gitu. Jadi kayak ya iya. wish us luck aja. Dan juga Iya sih. Oke. ngomongin soal transfer mungkin lagi digencar-gencarnya nih Alphonso Davies ya. Alphonso Davies tuh masalahnya dari gue liat di timeline paling terbaru tuh, tapi ini fanpage Barca luar ya. Ini tuh banyak fanpage Barca luar tuh bilang katanya si Alphonso Davies tuh mau ke Barcelona. Gue tapi nggak mengiyakan itu karena gue nggak tahu nih sumbernya kredibel atau enggak. Hmm. Terus sampai mereka tuh bahkan menganalisa kalau ya ini bahkan pas agennya Alphonso Davies ngomong sama Fabrizio, agennya ini tuh Madridista banget. Itulah salah satu alasan kenapa Alphonso Davies tuh dikaitkan ke Real Madrid gitu. Ya gua nggak tahu juga, maksud gua kayak apakah emang si Alphonso Davies gak mau main di Madrid atau enggak. Ah, Cuman mungkin update-nya tentang transfer Alphonso Davies nih, kira-kira emang udah nyampe di agreement bener kah? Maksudnya udah di agreement kontrak dengan pemainnya atau gimana? Kalau kalau kontak komunikasi sih udah sih ya. Terus Hmm. terakhir tuh dari jurnalis Relevo juga bilangnya udah ada kesepakatan personal sama pemain. Oh. Nah, cuma gue belum, maksudnya walaupun sebelumnya, karena sebelum itu ya, itu tuh sebenarnya ada berita dari si David Ornstein itu yang biasanya itu udah paling kredibel orang-orang sekelas. Dia tuh ada feeling malah Davis perpanjang kontrak di Bayern. Hmm. Dia ada feeling gitu. Nah, tapi yang gue dengar-dengar dari pihak-pihak Madridnya tetap positif sih. Jadi walaupun ada sinyal-sinyal gitu, tapi kubu atau kayak pihak-pihak Madrid tetap positif, Davis masih bisa datang. Terus terakhir juga kabarnya personal agreement-nya udah tercapai, tinggal gimana nanti negosiasi sama Bayern nih tentang harga atau gimana gitunya. Ya kalau dari segi pemainnya gue rasa sih mau sih ya pindah ke Madrid. Terus kalau misalnya ditanya Barcelona, mungkin Barcelona bisa nggak afford kalau misalnya dia Hmm. ngejual Beberapa Balde, pemain. Hmm. ya Araujo atau De Jong juga. Cuma kalau misalnya mereka nge-keep semuanya dengan finansial kayak begini, ya mustahil even pemainnya mau main di sana gitu. Hmm. Ya tetap Davis gue rasa tetap prefer ke Madrid sih, karena kita juga lagi
butuh banget. Harganya udah Iya, ketahuan belum sih berapa? belum belum. Belum ya. Tapi Soalnya ada. sorry gue potong. Tadi tuh gue lihat di Twitternya ada fanpage Barcelona tuh bilang si Barca Times kalau nggak salah deh, gue lupa. Barca Oh Times iya. tuh luar kan. Dia tuh bilang Iya. pokoknya si Davis tuh mau pokoknya Bayern Munchen tuh mau 15 juta plus bonus gitu lah. Nah itu gue Nah, kurang tahu juga sih. gue pernah denger sekilas kalau nggak salah waktu itu kayak Marka pas awal-awal ngabarin deh antara 50 juta atau 60 juta Gede juga ya. sekitar. Gede juga Iya. ya. Ya let's see aja lah. Maksudnya kan kontrak dia tinggal setahun ya maksud gue. Iya. Cuman ya wajar sih Madrid kena tax Madrid kayak gitu juga. Ya udah. Yang menjadi permasalahannya di sini tuh sekarang tuh ini lumayan unik sih. Iya. Madrid itu kan sempat ada bilang mengatakan bahwa pengen banget balikin Miguel itu satu. Iya. Abis itu Ferland Mendy musim ini bermain solid. Walaupun ya menurut gua solid, gak solidnya itu definisinya menurut gua lebih bisa diperjelas lagi, diperkerucut lagi tuh lebih tepatnya dalam hal opsi sih. Misalnya mau Iya. nambah defensif, oh ya udah gue mainin Mendy dibanding Fran Garcia gitu. Iya. Terus kita juga balik lagi ada Fran Garcia yang masih baru buat fresh dari musim ini, Iya. baru datang kembali lebih tepatnya. Abis itu dia juga masih belum nemuin ritme permainan tepatnya di musim ini. Hanya Bener. beberapa laga doang yang dia main bagus, tapi nggak, masih inkonsisten. Dan of course dia masih muda, harusnya punya potensi gede. Nah sekarang ditambah sama Alphonso Davies gitu. Iya. Apakah maksud gua kalau dari lu sendiri maunya gimana sih ke depannya tuh dari empat pemain ini mana yang harus lu keep, mana yang harus lu bench, mana yang harus lu sell mungkin dari empat ini atau emang oh ya udah better empat-empatnya aja gitu bertanding. Kalau menurut tapi kalau atau kayak ada yang dipinjemin gitu mungkin kayak Fran Garcia contohnya kayak Carvajal ke Leverkusen atau gimana gitu. Iya. Iya. Sebenarnya sulit juga sih ya Hmm. maksudnya pas tahu apalagi Davis tuh pengen didatengin juga. Karena apalagi gue fokusnya antara Fran sama Miguel dulu karena dua-duanya menurut gue punya kelemahan yang sama, nggak bisa defend. Oke. Karena kalau nonton semalam match Girona itu si Itu ya Miguel ada salah satu gol dari ya dia blunder sih. yang Inaki kan. Inaki Tapi Williams. kalau yang gue lihat di timeline seliweran katanya nggak itu doang, katanya berkali-kali juga sempet Iya, kena ini sama Inaki juga. Nah emang itu minusnya ini dua orang si Fran sama Miguel. Cuma emang plusnya offensifnya Miguel mereka punya. bagus. Iya, terus Miguel punya technical ability lebih bagus daripada Fran karena Fran kayak ya udah kayak pemain biasa aja gitu. Nah, kalau David juga bukan berarti gak ada minusnya juga, walaupun dia dari segi atribut ofensif, speed sama defense-nya mungkin udah paling top orang-orang lihat. Cuman dia juga rentan cedera juga kan. Hmm, Itu juga jadi ini ya, jadi keraguan ya. permasalahan. Hmm. Tetap jadi ada kelebihan kekurangannya masing-masing juga di pemain. Terus Mendy juga yang dia ofensifnya kurang, defense-nya bagus banget, terus kadang-kadang juga rentan cedera. Malah lebih rentan cedera si Mendy karena kalau Mendy cederanya kalau Davis mungkin yang parah lama terus habis itu nggak cedera. Kalau Mendy tuh yang cedera sebentar sembuh, cedera lagi sebentar kayak 4 hari 5 hari sembuh, cedera lagi gitu. Jadi kayak itu minusnya Mendy. Jadi kalau misalnya gue bingung disuruh milih gitu sih ya, gue pengennya sih justru uh, Davis Miguel Davis Miguel terus Mendy dikit buat jadi CB gitu, buat jadi back. Karena kalau bukannya gue nggak ini sama Fran, cuma tetap ya sebenarnya kalau mau diinin gue juga agak rancu karena ya Miguel sama Fran punya kelemahannya yang kurang lebih sama, nggak bisa defense gitu. Jadi ya cuma kalau karena gue prefer pemain yang lebih technical ability ya gue lebih pinginnya ya ke Miguel. Kalau gue sih Davis Miguel sih. Cuma tetap kalau misalnya itu gue uh, tim yang Davis pengen datang bukan Miguel Fran. Oke. Kalau lu? Itu makanya nih gue juga pusing ya. Maksudnya lu punya left back 4 yang mungkin berpotensi jadi pemain bagus juga. Bahkan gue tuh kaget banget Alphonso Davies tuh masih 23 tahun. Gila ya. Maksudnya kayak gue kira Oh, tuh iya. dia Iya. masih 26, 27 ya mau 24 lah, mau 24 lah. Cuma maksud gue itu masih gila masih muda banget gitu. Udah Dan banget. waktu pas sorry no offense ya fans Barcelona, waktu ngebantai 8-2 pun gue baru ngeh kayak anjir itu dia masih umur 18 19 tahun gitu kayak
Gue ngerasa udah lama banget, tapi kayak gila dia masih muda banget gitu. Dan ya gue sih agak sulit buat nentuin ini gitu. Kayak misalnya Mendy, gue tuh selalu ngebela Mendy karena emang Hmm. ya he's good, apalagi on defense gitu. Balancing dia juga bagus karena kakinya juga kuat juga. Cuman ya kalau misalnya lu sekarang bandingin dengan Alphonso Davies, abis itu lu punya Fran Garcia dan Miguel yang bisa ngasih keleluasaan mungkin buat Vinicius di depan, Iya yang bisa benar. ngasih comfortable buat di bagian attacking, ya menurut gua agak sulit buat bisa mempertahankan Mendy sebagai starting gitu loh. Iya. Gue sih makanya gue tuh lebih, gue gak ada masalah sebenarnya Alphonso Davies datang, enggak sih, lebih tepatnya gue kalaupun emang Alphonso Davies tuh lebih tangkapnya gini, kayak kalau dia datang oke, fine, syukur. Kalau dia nggak datang ya udah nggak apa-apa, gue nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting eh gimana caranya Madrid ini bisa memanage antara Fran Garcia sama si Mendy ini tuh bisa nggak lu bikin bisa lebih konsisten mungkin, atau emang jadi ya musim ini jadi opsi-opsi aja kayak gitu. Mendy nggak works, oh Fran Garcia masuk jadi lebih ada fresh legs dan lain-lain gitu kan. Lagian kan substitusi juga 5 gitu, udah nggak kayak Iya. dulu substitusi 3 gitu. Coba 3. Jadi udah enak. Dan juga kalau masih Benar. yang gue bikin bingung itu ya itu Miguel sebenarnya, karena kan dari dulu kan gue pengennya Miguel sebenarnya dibanding Fran Garcia. Iya. Di samping gue nggak bilang Fran Garcia jelek, cuman karena Iya. emang gue suka pure crossingnya dia emang yang tadi lu bilang technical ability-nya lebih bagus. Kalau Fran Iya. Garcia tuh lebih fisik dan juga directness bola ke dalam kotak penalti itu lebih bagus. Nah, kalau itu dia yang gue bingung sebenarnya, antara Fran Garcia sama Miguel nih mau diapain kalau misalnya dua ini tuh siapa yang mau dipinjemin atau gimana, atau lebih better ya kalau misalnya mau hubungan lebih baik ya udah Miguel lepas, ya udah tetap stay with Fran Garcia tapi datengin Alphonso Davies atau lagi left back gitu. Kayaknya kita pernah sih satu musim di mana back sayap tuh tiga tapi itu di right back. Iya. Si ya sebenarnya left back kita tiga tuh pernah, tapi Miguel masih muda banget. Waktu itu ada Marcelo sama Mendy kan. Terus right back itu kita pernah dulu Carvajal, Hakimi, bahkan sama Danilo waktu itu. Iya gak sih Danilo? Atau gua rada ini? Mungkin gua rada Danilo lupa di deh. Danilo udah cabut kayak. kira. Udah cabut ya. Rada lupa gua. Mungkin mungkin kalian bisa langsung komen di bawah ya. Iya, Sekalian iya. juga tentuin menurut kalian, ini buat para nonton YouTube ya. Bisa langsung komen di bawah menurut kalian tuh lebih gimana, siapa yang harus di keep, siapa yang harus di sell, siapa yang harus di bench gitu. Mungkin yang di Spotify bisa langsung mention juga di Media Madrista, di Twitter dan juga Instagram. Karena gue pribadi, gue jujur gue masih bingung. Tapi kalau disuruh mempertahankan ya gue bakal mempertahankan Mendy sama Fran Garcia gitu. Ya intinya pemain yang emang udah lama di klub ini gue lebih pertahanin, selain emang mereka udah ngerti situasi klub, mereka nggak perlu adaptasi lagi dibanding Alphonso Davies dan juga Miguel mungkin yang emang masih harus adaptasi lagi sama same like Fran Garcia di musim ini gitu. Jadi gue Benar. there's no problem. Pokoknya gue left back agak pusing kalau misalnya disuruh keep bench cell-nya itu, tapi intinya gue berpikiran seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin ada kayak oh gue maunya keep ini bang, bench ini, sell ini, bisa langsung komen di YouTube Ya. atau bisa mention kita juga di Instagram atau di Twitter. Terus gue nambahin dikit yang Hmm. bikin ini ya juga karena Miguel nih pemain yang udah dilirik maksudnya klub-klub lain juga kayak Betul betul. Arsenal, Hmm. Bayern, terus City City juga kan. pasti. Jadi makanya Madrid kudu bikin keputusannya musim panas Harus yes. mendatang maksudnya. Hmm. Jadi makanya bingung juga. Gue juga mengharapnya pengennya Fran stay. Jadi kita biarin si Miguel di Girona dulu. Kita lihat Fran musim depan sama Davies gimana nih. Kalau misalnya Fran masih gitu-gitu juga, baru masuk Miguel masuk. Cuma kan jadi yang bikin pressure ini kan Miguel ternyata banyak yang tertarik nih kayak Brentford, Arsenal, Bayern, City itu kan bukan klub-klub kecil, tapi dia tetap prioritasin Madrid dulu. Tapi kalau Hmm. Madrid yang nggak mau, ya dia Ya masih udah, bakal pasti cabut. langsung cabut. Hmm. Iya. Gue tapi bakal lebih expect deh. Gue yakin banget sih, soalnya mungkin kalau followers ini bahkan penonton sini pasti bakal milihnya ya gue mendingan jual Mendy. Gue yakin sih, maksudnya karena emang musim lalu mengecewakan banget Mendy. Gue mengiyakan, emang jelek, musim lalu tuh jelek banget dan dia tuh cedera overly cedera kan. Gue Iya. mengakui iya, dan menurut gue itu juga nggak kayak mengkritik pilihan lu pada kok, karena ya Iya, make iya. sense. Pertama dia cedera, gampang banget cedera gitu kan. Cuman kalau misalnya lu bandingin dengan tiga pemain Alphonso Davies dan lain-lain, menurut gua secara defensif Mendy itu salah satu defensif Iya. left back terbaik gitu. Jadi ya
Setuju, setuju. Balik lagi, it's all about yours guys. Komen langsung di bawah atau mention. Dan juga ngomongin transfer mungkin update sedikit tentang si Doi ya. Gimana nih? Kemarin terakhir gue baca dari Marca, tapi Marca kan maksudnya terlalu over pro Madrid banget. Ya, tapi tetap menurut gue mereka secara nggak langsung ngebikin statement seperti itu, tandanya lu berani bunuh diri dengan mempertahankan citra perusahaan lu gitu. Mereka bilang Kylian Mbappe udah tanda tangan kontrak hingga 2029 dengan Real Madrid. Jadi update-nya selanjutnya gimana lagi nih, Ul? Nanti kita bahas ini, lu juga mau bahas ini kan si Lenioro juga back. Oh ya, Lenioro boleh ya. Oke. Oke. Mbappe dari Marca kemarin biasanya Marca tuh kalau udah ngerilis gitu tuh dapat bocoran dari Perez. Biasanya kalau kayak gitu-gitu. Jadi bukan berita, biasanya nggak sembarangan gitu. Itu ada kemungkinan emang ada yang bocor tuh biasanya dari klub tuh. Biasanya sih Perez yang ngebocorin gitu-gitu. Nah, udah pasti Mbappe tinggal bikin komunikasi resmi nanti. Gue nggak tahu dia mau bikin komunikasi itu berupa press conference atau setelah match gitu. Jadi Nasser turun ke lapangan gitu-gitu sama Mbappe atau gimana? Gue nggak tahu nih. Cuma katanya yang terakhir Fabrizio bilang dia bakal komunikasiin kepergian Mbappe ini. Terus mungkin juga nanti ada kayak komunikado official juga mungkin di klub. Karena sebelumnya itu sempat bocor. Nah, gue nggak tahu nih Bocor ada apa nih? statement resminya, surat itunya. Oh, PSG udah mengkonfirmasi kalau Mbappe pergi, cuma belum apa ya, masih ada sesuatu yang harus diurus-urus, maksudnya kayak yang tadi gue bilang tuh, kayak misalnya itu image right bukan sih yang lu beritain ya? Bukan, beda lagi ya? ini mau pengen gue posting, cuma gak ada bukti ininya, cuma jurnalis itu aja, jadi kayak dia ngekutip kami ini Paris Saint-Germain mengkonfirmasi kepergian Kylian Mbappe gini, tapi belum sepenuhnya ini ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu-gitu. Nah, itu tuh gue nggak nemu, gue udah nyari di link ini, apa mungkin udah dihapus, gue nggak tahu. Nah, yang tadi gue bahas sedikit, mungkin dia tuh kayak ada kesepakatan nanti lu dari apa signing bonus lu kasih ke gue segimana segini, atau mungkin Lebih detail mungkin lu jelasin detail Mbappe tuh iya. kiranya dapat berapa? Iya, yang tinggal dibahas tuh rincian detail itunya, terus sama signing bonus apa yang bonus-bonus loyalty yang dari PSG itu harus benar-benar lu relain nih, lu tuh harus tanda tangan kontrak. Kalau lu cabut, lu harus relain duit yang segini, lu udah bener deal atau enggak. Sebenarnya yang bikin yang sekarang belum resmi, ya mungkin nggak bakal resmi sampai Juli juga sih, karena Madrid juga nggak mungkin tiba-tiba ngomongin sekarang gitu, pasti Juli. Cuma maksudnya tinggal menunggu komunikasi PSG sama PSG sama Dari Mbappe Mbappe sama PSG-nya aja ya. ya ke publik, entah berupa press conference atau gimana. Ya, terus yang itu yang bikin itu ya cuma kayak detail kecil-kecil gitu ya harus diurus sedikit, baru habis itu ya tanda tangan kontrak, ya baru bisa nanti tapi diumuminnya tetap bulan Juli. Itu sih Mbappe update-nya. Paling Iya, kalau nomor punggung nanti nomor bisa kita. pengumuman ntar lah gua, tapi feeling gua kayak 9 sih. Kalaupun emang Modric cabut, ya let's see ya 10 mungkin gitu kan. Cuman mungkin gue make it clear lagi, tadi maksud gue rinci kan si Mbappe ini kata rencana dapat bonus transfer dari Madrid itu 150 juta ya. Iya, kira-kira segitu, antara 100, Ya pokoknya terakhir sekitar gue dengar sih 130 ya. Gue 130. nggak mungkin Belum 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 kita belum bisa ngasih angka kredibelnya, tapi yang pasti antara segitulah intinya gitu ya. tapi menurut gue juga 150 ketinggian. Gue rasa bisa lebih rendah dari itu. Heeh. Dan tadi kan kita sempat off record, lu bilang ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan ya guys, ini ada Iya. kemungkinan ya. Si Iya. PSG kemungkinan bakal dapat bonus dari si Mbappe, maksudnya Mbappe ini ngebayar gitu kan. Maksudnya Iya. kayak Karena kalau gue lihat sih lebih ke etika dia, gue nggak enak sama PSG gitu loh, kayak ini iya. gue kasih Karena gini. kan Tapi Nasir tergantung juga, dari PSG ya, lu menerima atau enggak nih, gitu duit gitu kan. Mbappe juga nggak salah pernah bilang, maksudnya gue nggak mau ninggalin PSG secara gratis, makanya dia walaupun Betul pergi betul. gratis tapi tetap ngasih duit maksudnya kan. Kalaupun emang benar, berarti sebenarnya statement kita waktu itu sempat valid, yang dimana lu terutama yang lu bilang tuh kayak si Mbappe ini tuh lebih tepatnya gak mau Ada apa ya bahasanya, keributan. iya gak mau jadi Public enemy. public enemy PSG, dimana dia ya mau secara baik-baik. That's why makanya saga ini berlangsung lama, karena dia mungkin gak mau terang-terangan ngomong di press conference kayak oh gue apa namanya, gue bla 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 bla, gue meninggalkan PSG, kayak gue udah gak nyaman atau gak betah di sini gitu, kayak nggak kayak gitu.
Walaupun menurut gue agak lucu aja sih, di perpanjang kontrak ngapain lu bahas Florentino Perez dengan final Real Madrid gitu. Jadi itu kayak itu lucu aja sih, maksud gua kayak ngapain lu perpanjang kontrak PSG, ngapain bahas klub lain Gue sama sih kalau presiden lain gitu. Itu iya kan udah terlihat jelas gitu kan. Tapi masih banyak orang yang bilang tuh gua berdongeng. Adalah ke YouTube lain ya, ada bilang gua berdongeng. Itu maksudnya udah lu bisa lihat di Twitter jelas gitu. Ada kok. Maksud gua itu nggak itu mau. emang letter resminya. Letter resminya di foto tweetnya Mbappe itu benar-benar ada, tapi bahasa Prancis dan udah kita artiin ya seperti itu gitu loh. Dan itu 2022. Iya. 2022 itu 2022 itu makanya lucu banget anjir. Jadi ya maksud gua kalau banyak yang bilang nggak mungkin lah, maksudnya tentang Mbappe sama Madrid ini hoax ya, menurut gua nggak ada yang mungkin mikir gitu, cuma maksudnya kayak mikir hoax atau gimana. Itu salah satu bukti konkretnya, ini orang perpanjang kontrak dengan PSG ngebahas Madrid gitu loh, kayak itu Iya. bukti bukti konkret, kurang jelas apa lagi, bahkan nyinggung Perez gitu kan. Jadi kayak Iya, ya dia udahlah, minta maaf, saya minta minta maaf. maaf. Dia minta maaf sama Perez, berarti kan tandanya emang Iya. ada negosiasi gitu kan, ada negosiasi di situ. Makanya kadang dulu kalau misalnya dia bilang alah media Madridista nih media Mbappe, akhirnya mana Mbappe juga nggak jadi lah, bukti itu ada sebuah bukti gitu loh, bukti nyata gitu loh dari si pemainnya langsung, lagi lucu banget. Jadi ya itu. Terus ngomongin mungkin Leny Yoro Mungkin gimana nih? lu lah yang mau Apa? back muda maksudnya. Apa kita Ah, musim depan nih? Ini kan, tapi kan yang terakhir gue dengar kan kata Santi, Lenioro lebih condong ke PSG, tapi belum semuanya belum. belum tentu ini. Nah, menurut lu maksudnya apa kita tetap perlu beli back muda? Apa Ah. harus yang veteran buat musim depan maksudnya? Gua sih jujur lebih tepatnya kalau misalnya lu nanya hal seperti itu, gua nggak ada masalah sebenarnya beli back muda. Tapi yang gua bukan kritik, gua menganalisa Leny Yoro ini. Mm-mm. Well, dia masih raw, maksudnya masih banyak yang harus dinaikin tingkatin lagi. Tapi bukan berarti dia potensi jelek, enggak. Gue selalu ngomong gitu kan. Nah, permasalahan kenapa gue berani? Ya udah nggak apa-apa, lu rekrut pemain 18 tahun nggak apa-apa. Kenapa gue berani? Karena ya kalau kita lihat dari back defensive line kita tuh sekarang umur-umurnya tuh umur-umur di mana matang semua. Militao umurnya masih matang, Rudiger juga demikian, bahkan lagi Alaba mainin tua sih. bagus. Ya Alaba tua, Nacho juga tua. Nah, Iya, permasalahan itu doang sih, maksud gue kayak even the worst in case ya. Misalnya musim depan masih mainin Alaba dan Nacho dalam satu musim, ya menurut gua nggak ada masalah lu datengin Leny Yoro gitu kan buat bersaing dengan Alaba dan juga Nacho, sekaligus nyari pengalaman juga gitu kan. Cuman kalau misalnya Alaba atau Nacho cabut, bahkan dua-duanya cabut, oh lu mesti buru-buru nyari center back ini sih, at least center back yang berpengalaman atau yang umur-umur 23, 22 ke atas lah, kayak Inacio mungkin. Kalau Antonio Silva itu kan masih di bawah 20, cuman emang dia bagus juga. Ya maksud gue iya. tuh pemain-pemain yang emang udah terpapang media tuh emang ini center back world class gitu loh. Dan Iya. dan itu salah satunya tuh ya Inacio, Antonio Silva mungkin bisa kalau lu berani banget yang high rated grade S banget di Serie A, Bastoni. Atau Bas mungkin lu mau yang rada grade A di Serie A, ada Scalvini ya. Iya masih gue. Scaloni. Scalvini lagi, Scalvini. Scalvini ya? Yang kecil itu kayaknya rambutnya keriting. Iya, Scaloni pelatih Argentina ya? Scaloni pelatih Argentina. Bentar, bentar. Ini biar enggak ini ya. Gue rada ini. Iya, Scalvini. Scalvini bener, Scalvini. Giorgio. Terus kayak kalau nggak salah di Ya sebenarnya back banyak Madrid sih. juga maksudnya yang akademi kan juga ada kayak Mario Gila yang Hmm, sekarang transfer dari maksudnya starter di Lazio. hmm, Sebenarnya kemarin sempat dipertimbangin tuh gue hmm. baca di Cuman masa nggak jadi terakhir. kan. Iya karena Mario Gila udah jadi starter Heeh. di Itu bisa di juga sih, maksud gue kalau menarik aja. At least scoutingnya Iya. diliatin juga. Ya tergantung dari Juni Calafat ngeliatnya gimana, apakah emang bisa cocok atau gimana. Cuman kalau kemarin Madrid emang udah mempertimbangkan buat balikin, harusnya sih emang udah cocok dengan kriterianya kan. Dan Iya. gue malah ya gue bakal selalu yakin mau pelatihnya Ancelotti ya bakal tetap. Gue kan bakal kritik tentang ya dia pemain akademi kan. Bakal levelnya tuh susah pasti, si Marvel tuh pasti mau nggak mau kayak harus mungkin dipinjam kemana gitu. Eh, Rafa Marin maksudnya kan Rafa ada. Marin iya. Kalau misalnya Lenioro terlalu mahal gitu. Iya maksud gue itu lu punya dua prospek center back yang mungkin bisa bagus, bisa diasah juga gitu. Iya. Ya at least jangan sampai nyusahin Chouameni jadi center back lah, gue capek kasihan ngeliatnya gitu. Bahkan Iya. gila dia tapi main masih belum terkalahkan gitu ya sama dia ya, starting gitu ya Iya. maksudnya. Even dia Terus starting jadi center back gitu, maksud gue kayak gila juga loh.
Kalau kalau mau lihat juga back-back di pasar sekarang juga lebih bagus Tchouaméni sebenarnya daripada back-back yang Bisa, 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 bisa. nggak Secara ada yang secara bagus daripada selain dia. benar-benar. Nah, tadi kita udah bahas tentang transfer pemain dan lain-lain, terutama tadi transfer Mbappe juga update-nya seperti apa. Nah, ini juga banyak yang mempertanyakan ya, emangnya Madrid mampu beli Mbappe? Emangnya Madrid mampu apa namanya merekrut Mbappe? Kan itu kan biaya transfernya mahal, gajinya juga lumayan walaupun dari 26 dia jadi belasan ya. Dari 26 juta per tahun jadi belasan ya. Gue udah lupa Si deh. oh Mbappe Mbappe eh 20 juta 20 cuma nggak 26 juga ya atau gimana ya? gue kalaupun 15 itu mungkin bersih ya. Kalau Hmm. kotor itu 20 Oh, jadinya. ya ya ya. Gitu. Ya paling Nah, sekitar makanya segitu. itu harus nunggu angka pastinya sih emang. Hmm. Yang penting angka pasti sih dari Kylian Mbappe. Nah, ini yang sempat kemarin agak panas ya. Emangnya bener, maksudnya Madrid gak ada duit gitu. Krisis Terlebih lagi lagi krisis ya. krisis duit, lebih tepatnya lagi krisis duit. Karena menurut gua nggak ada, menurut gua wajar orang berkata seperti itu. Maksud gua terutama mungkin ada orang yang nggak terlalu mengikuti Madrid. Karena even gua pun yang ngikutin Madrid terkadang masih belum tahu detail tentang keuangannya. Yang lebih tahu tuh Raul sebenarnya. Karena gue pribadi juga mikir kayak lah kan tapi kan abis bangun stadion emang nggak ini. Oh ternyata pas gue baca-baca, oh ternyata kita ada sempat minjem ke bank, ada ke ini dan Ya. emang renovasi stadion dengan renovasi dengan duit transfer itu berbeda, itu di part berbeda sama sekali nggak bisa digabung jadi satu gitu loh. Kalau nggak salah bahkan kalau misalnya digabung jadi satu tuh malah jatuhnya kena kena pelanggaran setahu gue udah lupa deh kalau itu mungkin kalian bisa baca lagi. Cuman gimana ul tentang statement itu emangnya bener Madrid lagi krisis gitu. Sebenarnya kalau dibilang krisis ya justru Madrid klub dengan finansial paling sehat di top 5 Liga Eropa maksudnya. Yang gue bingung yang mungkin mereka juga jadi kayak ada suspek ya jadinya ini klub krisis mungkin gara-gara kita renov stadion terus kita Abis beli Bellingham kemarin 100 juta, musim iya sebelumnya Tchouaméni 100 juta gitu ya. iya terus sama mungkin masih bawa dari COVID kayak yang pendapatannya Iya. nggak seperti Padahal ini. mereka nggak mikir, maksud gua musim ini kita kehilangan Benzema dan Hazard tuh gajinya gede banget. Ya itu Itu gapnya gapnya jadi makin Be- jauh. kan yang di video itu kan juga jelasin yang lebih ini kan gajinya bukan transfer fee-nya gitu. Betul. Nah, yang gue mau tekan ini maksudnya jadi awalnya itu utang Stadion Madrid itu tuh 786 juta itu minjem. Lima terus dari 575 juta itu bakal dibayarin selama 26 tahun dicicil. Hmm. 40 juta berarti per tahun ya katanya. Iya. Terus setelah itu gue nggak tahu berapa bulan mungkin kayak pertengahan pembangunan deh terus ada part-part harus ada butuh duit lagi nih Mm-mm. ya mau minjem lagi minjem lah 225 juta itu jadi tambahnya sama 786 juta jadinya totalnya 1 miliar itu utang stadionnya dalam total maksudnya. Nah utang stadion itu emang banyak maksudnya banyak segitu tapi itu tuh udah dirinci sama Madrid dan bakal dibayar cicil dalam jangka panjang Mm. kayak setahun kalau terakhir di video yang di The Athletic dia datanya 40 juta bilang cuma yang gue tahu juga 38 juta ya angkanya Mm. nggak beda-beda Nggak jauh beda lah mas jauh lah, nggak beda jauh ya. sekitar segitu maksudnya itu Mm. bakal dibayarin nanti utang stadion segitu jumlahnya per tahunnya. Nah itu tuh bukan permasalahan malah apa upgrade stadion walaupun kita minjem ke bank gitu ya. Justru Karena yang dikit lagi stadion juga bakal jadi kan dan ada iya pendapatan. revenue juga bakal nambah lagi yang bikin bahaya tuh sebenarnya utang jangka pendek even 40 juta sebenarnya Madrid juga Bunganya tetap itu ya nggak sih? mungkin kayak lebih ke jangka apa ya jangka pendeknya gitu karena yang gue tahu tuh utang jangka pendek harus dibayar saat itu juga. Kayak misal kalau misal 40 kemarin tuh sebelumnya utang jangka pendek Madrid tuh pas musim kemarin musim 2223 22 2122. Dua Nah, satu dua itu dua. 200 juta 213. Nah, itu udah berkurang pas musim selanjutnya. Jadi 40 terakhir berapa? 46 juta saya ingat banget. Jadi sekarang masih ada utang jangka pendek ke Madrid 46 juta. Justru itu yang lebih bermasalah. Tapi
jumlahnya nggak gede-gede Gak amat gede gitu. banget ya, maksudnya masih bisa lo handle lah gitu. Iya dibandingkan Barcelona yang terakhir. Gue nggak tahu angka pastinya sekarang ya. Cuma pas terakhir waktu rame-rame banget itu tuh dia punya hampir tembus 1 miliar kan maksudnya. Hmm. Itu kan bukan utang jangka jangka panjang upgrade stadion karena upgrade stadion dia kan baru-baru ini. Oh. Tapi ini utang pemain gak sih si Barcelona itu ya? Banyak sebenarnya. Hmm. Tapi itu juga masuknya utang berat dan harus dibayar. Hmm. Waktu itu. Makanya rata-rata pendapatan mereka minus sampai salary cap-nya gak segede Madrid atau Athletic Club gitu maksudnya. Jadi ya itu sebenarnya kalau financial Madrid juga sebenarnya nggak yang gimana-gimana. Justru kita mau datengin Mbappe, mau datengin Leny Yoro pun, mau datengin Davis pun nggak masalah maksudnya. Karena kita kalau apalagi biasanya ya itu pun biasanya belum dihitung sama pemain yang keluar. Hmm. Apalagi kalau nanti pemainnya keluar lebih ya ada nafas lagi walaupun nggak kalau misalnya pemain nggak keluar emang agak nyesek tuh maksudnya. Cuma kalau misalnya ada pemain keluar kayak pemain anggaplah kayak Dani Ceballos atau Modric atau Nacho itu kan tetap jadi ruang nafas buat gajinya juga. Buat gaji Madrid benar. Iya, jadi kalau misalnya ditanya Madrid dibilang maksudnya Madrid krisis-krisis gitu, ya enggak. Terus kemarin tuh kan dinaikin kan si artikel Sam Wallace kan yang dia bilang ada angka yang diumpetin nih yang dicurigai nama dia dari hasil laporan keuangan Madrid yang terakhir dia baca. Terus maksudnya dia nanya kan ke klub ini tuh apa maksudnya 122 jutanya apa? Nggak dijawab lah sama pihak klub kan. Jadi dia bikin asumsi sendiri gitu. Hmm. Oh ini ada uang yang ditutup-tutup ya man. Padahal itu tuh mungkin ya yang gue duga itu DP dari kerjasama Six Sense ya. Six Street maksudnya Six Street sorry. Legend IO Legends itu sama Six Street terus Capital yang itu tuh Six Street sama kayak Capital tuh di bawah naungan JP Morgan, Bank JP Morgan. Jadi mungkin itu DP atau uang sebagian dari kerjasama itu tuh gunanya IO Legends itu jadi yang bikin acara-acara di Santiago Bernabeu kayak baru-baru ini Taylor Swift sebenarnya udah banyak sih konsernya yang gue lihat update barunya tuh bukan Taylor Swift doang ada artis-artis dari Spanyol juga Iya. terus Kedepannya bahkan berita terbaru si Dana White tuh UFC mau ke sana juga ya. oh iya katanya Hmm. ada gue lupa maksudnya UFC juga atau WWE juga udah gue lupa cuma kan kalau basket menyusul yang udah resmi kan NFL kan terakhir NFL ya ya. itu kerjasamanya itu dan ada yang bilang 30% saham ya itu bukan jual saham maksudnya jual aset kayak Barcelona itu jadi maksudnya itu tuh kayak pembagian hasil maksudnya dari Karena kerja kerjasama. ya kayak dari hasil event itu Hmm. nanti Madrid dapat hasilnya segini misal anggaplah total 1 miliar dari hasil semua 1 miliar dari pendapatan hasil event itu. Nah, itu tuh dibagi ke Madrid emang 70%. 30% atau enggak ya 70%. 30%-nya ke IO-nya. Yep. Six Jadi Street. dari hasilnya itu yang gitu. Jadi bukan jual aset. Itu tuh pembagian aja kayak Madrid tuh nyewain ini stadion karena udah megah, udah bagus buat acara-acara yang lebih spektakuler lagi kayak mungkin nanti kan Piala Dunia juga gitu Piala Iya. Euro gitu-gitu kan ya jadi nggak ada jual-jual aset atau gimana terus kita juga finansial nggak krisis kita justru klub dengan finansial paling sehat di Eropa. Iya. Oke. Itu ya penjelasan panjang dari Raul. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau nanya-nanya soal tentang finansial dan lain-lain bisa langsung mention juga. Tadi kita juga baru upload tentang ini ya, gaji La Liga ya. Ya salary cap setelah bursa transfer musim dingin. Iya, salary cap La Liga itu kalian bisa langsung cek di Twitter dan juga Instagram langsung. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya juga di situ. Ya apa namanya? Ya at least emang gue juga tahu sih maksudnya Madrid itu punya finansial terbaik terutama gimana mereka bisa handle waktu Covid tuh di mana klub-klub juga Ya, lagi pada sengsara juga. lagi pada kesusahan. Heeh. Plus menurut gue waktu itu gue juga setuju ada orang yang komenin dan menurut gue rada make sense sih kayaknya menurut gue sih lebih ke timing kali ya timingnya tepat banyak yang bilang Madrid nih secara bagus di mana tim-tim lain tuh
lagi pada kesulitan karena masalah finansial, Madrid di sisi lain dia tuh malah punya finansial yang bagus dan malah nggak ada utang. Maksudnya bukan nggak ada utang, maksudnya nggak ada utang yang signifikan banget gitu yang menyulitkan mereka. Dan itu yang ngebuat beberapa klub lain banyak kejualin pemain bintangnya gitu loh. Itu jadi kesempatan buat Hmm. Madrid juga buat beli pemain bintang tuh jadi lebih gampang. Menurut gue itu gue setuju sih. Mungkin itu kalau dalam analisanya rada bener. Tapi emang permasalahan timing aja sih, itu kayak timing dan emang Madrid lagi butuh pemain itu. Cuman by the way, ya mungkin that's all for today for this episode. Mungkin kalian bisa langsung ngasih feedback di komen buat di para penonton YouTube ataupun para penonton Spotify, para pendengar Spotify bisa langsung mention kami di Instagram media.madridista atau di Twitter media madridista. Kalau bisa ini dong kalian apa share story juga lah kalau bisa gitu kan, share story tag kita juga Iya, @media boleh, madridista. boleh, boleh. Kalau lagi dengerin part mana yang bagian kalian menarik atau gimana, bisa juga langsung kalau ada pengen saran-saran analisa match atau mungkin analisa pemain bisa langsung komen juga. Pembahasan. Pembahasan. Soalnya nih yang bahas Davis ini itu ada di komen YouTube terakhir, jadi makanya gua angkat juga, emang lagi panas juga. So Betul, buat betul. kalian yang tertarik juga dengan hal seperti itu bisa langsung komen. Jangan lupa follow kami di Spotify, subscribe juga channel YouTube kami, jangan lupa like. Follow juga Instagram dan juga Twitter kami. So thank you guys for watching. See you guys there and goodbye.